Para tenaga kesehatan distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang Papua, jadi korban kebrutalan kelompok teroris. Puskesmas tempat mereka mengabdi dirusak dan dibakar. Sementara para tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas distrik Kiwirok, diburu seperti binatang. Mereka ditelanjangi, disiksa, lalu dibuang ke jurang. Akibat aksi biadab teroris itu, seorang nakes meninggal dunia setelah dibuang ke jurang, yakni Gabriela Meilani. Sementara para nakes lainnya mengalami luka-luka dan trauma. Mereka adalah Dr. Restu Pamanggi, Marcelinus Ola Attanila, Manuel Abi, Martinus Deni Satya, Lukas Luji Patra, Siti Hodijah, Katrianti Tandila, dan Kristina Sampetonapa. Sedang Geral Sukhoi belum diketahui nasibnya. Para tenaga kesehatan yang selamat, kini telah berhasil dievakuasi oleh TNI Polri. Dalam tragedi teror tersebut, sejumlah fasilitas umum hangus dibakar kelompok teroris. Antara lain Puskesmas Kiwirok, Kantor Ban Papua Distrik Kiwirok, Kantor Distrik Kiwirok, Sekolah Dasar Kiwirok dan Pasar Kiwirok. Seorang anggota TNI Yonif 403 Prada Ansyar terluka akibat kontak tembak dengan kelompok teroris. Marcelinus Ola Attanila, Mantri Kesehatan Puskesmas Kiwirok yang selamat, tampak terpukul saat mengungkap tragedi teror yang dialami para nakes. Menurut Ola, kelompok teroris sudah marah-marah saat datang ke puskesmas. Setelah membakar puskesmas, para teroris bergerak ke barak dokter dan membakarnya. Kemudian, para nakes yang bersembunyi, ganti diburu dan disiksa. Cerita kejadian yang kami alami di distrik Kiwirok, pada pukul 9:05, kejadian berbanding terbalik. KKB mulai menghancurkan puskesmas dengan memukul kaca jendela puskesmas dan juga mulai menyiram bensin keliling puskesmas. Dan mereka melakukan pembakaran pertama pada puskesmas tersebut. Kemudian sekitar pukul 9:07, mereka bergeser menuju ke barak dokter yang di sebelah puskesmas. Mereka melakukan penyerangan yang sama, memukul kaca-kaca jendela, kemudian menyiram bensin di sekeliling barak dokter itu. Kemudian dilakukan pembakaran. Di dalam barak dokter itu sendiri terdapat 5 orang teman yang dipimpin langsung oleh Dr. Restu Pamanggi bersama Paman Lukas Luji, Suster Siti Khotijah, dan juga Paman Deni. Pada saat pukul 9:10, mereka semakin membrutal. Mereka berusaha untuk masuk ke dalam barak dokter dan menyerang petugas. Sehingga pada saat itu, rombongan pertama yang ada di barak dokter memilih untuk keluar dari barak dokter secara berhamburan, secara terpisah. Paman Lukas bersama Suster Siti, Paman Deni sendiri dan juga dokter dan juga Paman Gerat lari menuju arah Mado. Sampai di Mado, dokter sendiri dihadang, kemudian dipukuli dengan besi, kemudian digiring ke jurang dan langsung ditendang ke arah jurang. Pada pukul 9:11, mereka bergerak lagi menuju ke barak yang kedua yang dipimpin langsung oleh saya sendiri sebagai ketua tim. Di situ kami ada 6 orang. Saya sendiri sebagai ketua tim, Paman Selo, Paman Emmanuel Abi, Paman Patra, Suster Christine, Suster Anti, dan juga Suster Ella yang sudah menjadi almarhum. Pada saat itu juga mereka melakukan hal yang sama, menghancurkan kaca-kaca jendela dan juga memukul pintu-pintu, berusaha untuk masuk ke dalam untuk menyerang kami. Mereka juga menyiram bensin di sekitar barak medis dan juga mulai membakarnya. Saat pembakaran terjadi, yang ada di dalam puskesmas hanya tersisa saya, Paman Patra, dan juga ketiga suster itu. Paman Eman saat itu berada di dalam puskesmas karena sedang buang air besar. Pada saat itu sedang terjadi pembakaran, saya sendiri meminta untuk ketiga teman putri saya atau suster untuk kami segera keluar dari dalam barak itu. Tetapi karena mereka perempuan tidak bisa mengantisipasi